Di antara semua kisah dalam Al-Quran, ada satu loh yang dapat julukan spesial, kisah yang paling baik. Nah, hari ini kita akan coba kupas tuntas rahasia di balik surah Yusuf, sebuah narasi yang luar biasa unik dan penuh makna. Oke, kita langsung aja bedah pertanyaan utamanya. Apa sih yang bikin cerita Nabi Yusuf ini begitu istimewa, sampai-sampai Al-Quran sendiri yang kasih gelar terbaik? Ini bukan sekedar klaim biasa, pasti ada sesuatu yang dalam banget di baliknya. Ini dia petunjuk pertama kita. Beda banget sama cerita nabi-nabi lain yang seringkali muncul di beberapa surah berbeda. Kisah Yusuf ini disajikan utuh dari awal sampai akhir dalam satu surah. Dan ini bukan kebetulan sama sekali. Strukturnya yang lengkap ini ternyata cerminan dari pesannya yang juga super lengkap. Sekarang, di bagian pertama ini, kita bakal lihat sesuatu yang sering kita lupain, yaitu timing. Kapan sebuah cerita diturunkan, itu bisa jadi sama pentingnya dengan isi ceritanya itu sendiri. Dan untuk kisah Yusuf, waktu adalah segalanya. Coba deh kita bayangin dulu posisi Nabi Muhammad saat itu. Beliau baru aja kehilangan dua orang terpenting dalam hidup dan dakwahnya. Pamannya, Abu Talib, yang jadi perisai politiknya, dan istrinya Khadijah, yang jadi sumber kekuatan emosionalnya. Ini bukan sekedar sedih biasa, ini adalah masa-masa paling berat dan paling terisolasi dalam hidup beliau. Nah, disinilah keajaibannya. Tepat di tengah-tengah keputusan itu, turunlah surah Yusuf. Ini bukan cuma cerita pengantar tidur, tapi sebuah intervensi ilahi yang timingnya pas banget. Sebuah pesan penghiburan yang datang di saat yang paling dibutuhkan. Jadi, surah ini tuh seolah-olah kayak bisikan langsung dari langit yang bilang, sabar, lihatlah Yusuf, dia juga dikhianati, dibuang, difitnah, dipenjara. Tapi lihat akhir ceritanya, dia menang. Begitu juga kamu dan pengikutmu nanti. Ini adalah janji bahwa setelah setiap kesulitan, pasti ada kemenangan. Terus, gimana caranya sebuah cerita bisa punya kekuatan sebesar itu? Jawabannya ada pada para tokohnya. Kisah ini bukan dongeng biasa, tapi lebih kayak sebuah bedah psikologi manusia yang sangat jujur dan mendalam. Kita mulai dari sisi gelapnya dulu ya, dari para antagonisnya, saudara-saudara Yusuf sendiri. Dan yang bikin cerita ini dalam, mereka itu bukan penjahat kartun yang jahat gitu aja. Mereka kompleks. Ini bukan lagi soal cemburu-cemburuan anak kecil ya. Ini adalah potret nyata gimana rasa dengki itu bisa jadi racun. Mereka tahu perbuatan mereka salah. Bahkan mereka punya rencana buat tobat setelahnya. Tapi rasa iri itu begitu kuat sampai membutakan hati mereka. Ini gambaran yang jujur banget tentang sisi gelap manusia. Oke, dari sisi gelap kedengkian, kita pindah ke godaan lain yang gak kalah kuatnya, hasrat. Dan kita lihat bagaimana Al-Quran menangani tema yang sangat sensitif ini dengan cara yang luar biasa elegan. Nah, disinilah letak kejeniusan Al-Quran. Ceritanya tuh jujur banget soal adanya kelemahan dan nafsu manusia. Tapi beda sama cerita-cerita modern yang kadang sengaja vulgar buat cari sensasi, Al-Quran tetap bersih. Fokusnya bukan pada perbuatannya, tapi pada perjuangan moral di baliknya, pada integritas Yusuf saat menghadapi ujian terberatnya. Sebagai penyeimbang dari semua drama ini, kita dikenalin sama sosok yang jadi pilar ketenangan dan keimanan, Nabi Yakub sang ayah. Kalau karakter lain menunjukkan kelemahan manusia, beliau ini menunjukkan kekuatan iman yang luar biasa. Coba bayangin deh, kesedihannya karena kehilangan Yusuf itu begitu mendalam sampai membuat matanya buta. Tapi imannya, wah, nggak goyah sedikit pun. Beliau selalu yakin dan nggak pernah putus asa dari pertolongan Allah. Ini pelajaran yang dalam banget. Sabar itu bukan pasrah tanpa harapan, tapi percaya penuh walau keadaan lagi gelap-gelapnya. Oke, kita udah lihat konteksnya, kita udah bedah karakternya. Sekarang saatnya kita masuk ke jantung dari semua ini, ke pesan utamanya. Karena di balik semua drama keluarga dan cobaan pribadi, ada satu pesan inti yang mau disampaikan. Coba kita lihat lagi rentetan ujian yang dialami Yusuf, satu persatu. Dari dibuang ke sumur, dijual jadi budak, difitnah, sampai masuk penjara tanpa salah. Kelihatannya seperti penderitaan tanpa akhir kan? Tapi di setiap ujian itu, ada satu benang merah yang sama dari respons Yusuf. Dan benang merah itu adalah tauhid. Jadi jangan salah sangka, kisah Yusuf itu bukan sekedar biografi. Ini tuh kayak kendaraan super canggih yang dipakai untuk menyampaikan konsep paling fundamental dalam Islam, bahwa hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah dan jadi sandaran. Ini yang bikin merinding. Di titik paling rendah dalam hidupnya, di dalam penjara, apa yang dia lakukan? Ngeluh? Enggak. Dia malah berdakwah. Dia justru pakai momen itu untuk mengajarkan esensi kebebasan yang sejati. Kebebasan dari menyembah apapun selain Allah. Ini adalah puncak dari misinya. Nah, semua potongan puzzle-nya udah kita kumpulin. Sekarang, yuk kita rangkai semuanya dan kembali ke pertanyaan awal kita. Apa sih yang bikin kisah ini benar-benar jadi yang terindah? Jawabannya,
Karena kisah ini adalah sebuah perpaduan yang sempurna. Dia itu penghibur yang datang di waktu yang pas, sekaligus kajian psikologi manusia yang super jujur. Dia juga pelajaran tentang kebenaran abadi yang dibungkus dalam sebuah cerita dengan alur yang sempurna. Semua lapisan ini dijalin jadi satu dengan begitu indahnya. Jadi pada akhirnya, bentuk ceritanya yang utuh dari A sampai Z itu sengaja dibuat begitu karena pesannya juga utuh. Ini seperti GPS spiritual yang lengkap, yang nunjukin rute dari titik terendah penderitaan sampai puncak kemenangan dan keimanan. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan untuk dibawa pulang. Gimana caranya cerita-cerita dari ribuan tahun lalu ini bisa jadi pegangan buat kita yang hidup di zaman sekarang? Mungkin kekuatannya bukan cuma ada di sejarahnya, tapi pada kemampuan kita untuk bercermin dan melihat perjuangan kita sendiri di dalamnya.